Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di video podcast Sayaga Hipnoterapi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Wane. Halo Ibu Wane, apa Halo Ibu, kabar? Nah, baik. Kawargian Sayaga, Ibu Wane ini adalah seorang pendidik dan juga seorang hipnoterapis. Bu, kita mau bahas apa nih pada hari ini? Oke, kali ini kita akan bahas tentang kesadaran dan peraturan di sekolah atau pada siswa kita. Kesadaran tentang peraturan di sekolah ya, pada siswa. Apa sih yang membuat Ibu menjadi tergelitik sekali ya untuk ngebahas ini tuh? Ada apa? Ada fenomena apa nih Bu? Fenomena yang banyak terjadi, baik yang saya temui di sekolah ataupun di klien saya yang datang, kebanyakan juga siswa. Nah, mereka datang bahwa mereka tuh sering dihukum oleh guru atau merasa nggak nyaman atau merasa kesulitan untuk melaksanakan peraturan yang ada. Nah, baik peraturan atau tugas-tugas dan lainnya. Mereka kayak berat gitu. Kenapa sih kok mereka tahu mereka sudah melakukan memenuhi, ada peraturan kan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis kalau biasanya di sekolah. Nah, mereka tahu peraturan harus dilaksanakan sebagai kewajiban dia sebagai seorang siswa. Tapi kadang peraturannya dia tidak dijalankan. Misalkan contohnya peraturan datang sering terlambat. Mereka tahu datang ada yang jam 6.30 tapi gerbang sudah ditutup, tapi mereka tetap tidak patuh. Belum seragam, hari Senin apa, Selasa apa, itu mereka kadang sering lupa atau ya alasannya macam-macam. Jadi kita aturan dibuat, kesulitannya apa ya? Kemungkinan sih dalam mental anak itu tidak ada kesadaran bahwa mereka sedang berada di sekolah yang memang mereka pada awalnya sudah setuju dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Tentu setiap sekolah memiliki peraturan yang berbeda. Cukup menarik sekali para kawargian penjelasan dari Bu Wane barusan ya, bahwa ternyata memang pastinya ya di seluruh tempat atau organisasi pasti akan ada aturan, terutama di sekolah ya. Di sekolah ada peraturan yang memang harus dijalankan atau harus dipatuhi oleh siswanya. Tidak hanya oleh siswa, pasti oleh para pendidik juga ya, oleh guru yang ada di sana. Tadi berkaitan dengan kesadaran ya, kesadaran mungkin belum ada kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, pertanyaannya Bu, kenapa sampai kok siswa belum merasa bahwa itu adalah suatu kewajiban? Jadi belum adanya timbul suatu kesadaran di dalam diri siswa itu. Padahal kan sudah tahu ya, sudah tahu bahwa kalau misalnya saya sekolah di sekolah ini ada beberapa peraturan yang harus saya jalani. Berbeda mungkin dengan sekolah lain. Contoh misalnya untuk sekolah yang memang ada sekolah Islam lah ya, itu sudah tentu semua siswanya harus menggunakan atribut keagamaan, harus berkerudung, harus pakai baju panjang ya. Tapi kalau misalnya di sekolah umum gitu, kalau untuk di sekolah umum mungkin akan berbeda lagi. Nah, pasti kan siswa itu juga paham tentang itu. Tapi mengapa masih saja si siswa atau beberapa siswa ini masih yang kok kayaknya tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh sekolah ya? Ya tadi, kesadarannya kenapa kok masih belum muncul? Ada apa di balik itu? Biasanya yang saya temui ya, mungkin tidak semua ya, tergantung setiap pribadi, setiap individu. Kalau yang saya temui dari klien-klien saya, mereka tidak hanya tentang kesadaran juga. Ya terutama kesadaran kan berhubungan juga dengan motivasi. Alasan mereka malas dari mengikuti peraturan ataupun kadang nggak mau sekolah. Itu karena kan nggak mau sekolah, kan aturan sekolah itu sekolah hari Senin sampai Jumat, tapi mereka sekolahnya seminggu 2 kali. Kesadaran kan tidak boleh seperti itu. Satu yang saya temukan itu fenomenanya karena dia memang di awal masuk sekolah tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan bakatnya atau jurusannya, ke SMA atau SMK misalkan. Nah itu, jadi untuk melaksanakan, jangankan mau belajar aturan yang awal pun, aturan yang umum pun tidak dilakukan karena
udah melihat menuju ke sekolahnya bukan tujuannya, bukan passionnya, tapi karena dipaksa oleh orang tua, awalnya ikut-ikutan teman-temannya, seperti itu ya. Jadi mereka masuk ke sekolah, satu tidak sesuai dengan passion, yang keduanya ya pasti saya sudah temukan biasanya karena anak ini punya luka batin atau trauma di masa lalu yang kita awalnya mungkin mereka tidak menyadari kenapa sih kok ada aturan itu kan dibuat untuk kedisiplinan, untuk membangun supaya siswa disiplin seperti itu. Tapi karena ada faktor-faktor luka batin atau trauma tersebut, jadi dia kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya dan logikanya untuk menjalankan peraturan yang sudah disepakati baik secara tertulis ataupun secara lisan yang sudah dia buat, tapi dia tidak sadar karena memang ya di jiwanya, di mentalnya ada luka, ada trauma. Wow, sangat-sangat menarik ya ternyata ketika kita bahas lebih jauh lagi nih Bu. Nah artinya begini, kalau misalnya di sekolah ya, anak masuk ke dalam sebuah sekolah atau misalnya dia mengenyam pendidikan dalam sebuah sekolah, itu tadi Ibu sampaikan kan mungkin bukan passionnya ya. Ternyata masih banyak ya sampai saat sekarang ini siswa yang salah gitu namanya belajar di sekolah yang salah. Yang salah itu bukan sekolahnya yang salah, maksud saya pilihannya yang salah gitu mungkin. Siswanya pengennya di sekolah A, tapi orang tua pengennya menyekolahkan di sekolah B gitu. Jadi dengan berbagai macam alasan, mungkin ingin orang tuanya gitu kan terlihat keren atau saya nggak tahu ya ininya. Nah menurut Ibu agar siswa ini juga pada akhirnya dia bisa masuk ke sekolah yang sesuai dengan passionnya, kan kalau sudah sesuai dengan pilihannya kan mungkin dia mengikuti aturan atau misalnya pembelajaran di sekolah tersebut lebih enjoy kan, karena memang itu sudah pilihan hatinya. Nah ini apa yang harus Ibu lakukan gitu kan agar jangan sampai si anak jadi salah memilih sekolah gitu, boleh dikatakan seperti itulah ya Bu. Nah bagaimana ya Bu? Kalau saya biasanya menyarankan kepada para klien sebelum memilih misalkan putra-putrinya itu SMP, mau memilih SMA atau SMK. Terus SMK juga jurusannya kan banyak ya sekarang. Saya menyarankan ke orang tua untuk melakukan mendatangi seorang ahli profesional yang bisa membantu untuk mengetahui minat bakat dari putra-putrinya tersebut. Itu betul. Mungkin pertama itu ya Bu. Dan yang kedua supaya tidak anak-anak ini dan orang tua juga sama. Kadang ada orang tua juga yang dia nggak tahu, oh karena sayang anaknya, kamu mau kemana hari ini? Nah ke ini mau pengen masuk ke jurusan ini lagi trending, lagi bagus gitu, orang-orang pada milih ke situ. Tapi kurang pemahaman literasi pengetahuan bahwa jurusan ini tuh nantinya profesinya apa, nantinya belajarnya apa saja. Itu kan harus dipelajari dulu ya. Betul. Harus mencari tahu sekolah ini jurusannya apa dan yang dipelajarinya apa. Contohnya ada satu jurusan misalkan DKV. Nah di DKV kan karena orang umum nggak tahu DKV itu foto-foto, bikin video atau apa, tetapi mereka nggak tahu kalau di dalam jurusan itu ada pelajaran hitung-hitungan, ada kimia misalkan, ada fisika, yang selama ini mereka punya trauma dengan matematika, dengan kimia gitu, lihat rumus-rumus pusing gitu. Nah itu kan mereka di awal nggak tahu, ternyata jurusan ini belajar matematika ya, belajar DKV, belajar IPA atau fisika gitu, yang sangat sebenarnya mereka hindari. Nah itu kan pemahaman informasi tentang nanti belajar apa di sekolah ini, materi-materi apa, terus nantinya prosesnya bagaimana, setelah lulus dari sini tuh biasanya mereka akan bekerja kemana. Nah itu beberapa banyak yang masih kurang gitu, belum paham, main pilih-pilih aja gitu sesuai di sistemnya, nilainya kan harus, kalau jurusan ini nilainya harus tinggi, nanti ada sistem yang memilih dengan nilainya tinggi, dia jurusannya
akuntansi atau apa yang kenapa nilai rapat harus tinggi kalau jurusannya favorit misalkan, yang menurut anak-anak itu favorit ya. Tapi ternyata pas belajar ada pelajaran yang mereka nggak suka. Oke. Nah jadi itu yang membuat mereka jadi dari tidak mengerjakan tugas, terus tidak mau melakukan aturan, datang terlambat, bahkan tidak mau sekolah. Ternyata yang pada awalnya ekspektasi mereka sekolah ini menyenangkan, ternyata ada pelajaran yang di awal mereka ada luka batin atau ada trauma bahwa itu tuh sulit belajar itu. Mereka temukan pelajaran yang mereka nggak suka, yaitu biasanya penurunan motivasi belajar turun setelah mereka masuk. Jadi saran saya datangi profesional untuk untuk mengetahui dulu potensi-potensi anak kita, passionnya kemana, terus kemampuan yang mendukung dalam diri anak ini apa, supaya nanti pas pilihannya tuh nggak salah. Seperti itu. Berarti kan selain selain harus datang ke tenaga profesional, taruhlah seperti psikolog ya, untuk bisa diketahui minat dan bakatnya, tentu harus ada edukasi ya dari awal di SMP ini tentang beberapa jurusan yang ada di SMK, terutama untuk SMK ya, pelajaran apa saja nanti yang misalnya akan didapat, agar si anak-anak ini juga dia sudah paham bahwa ketika nanti saya akan memilih ini, pelajaran yang akan dia dapat nanti akan adalah apa saja misalnya ya, itu ya, betul ya Bu. Nah tadi Ibu sampaikan juga ada luka batin, ada trauma gitu ya. Nah ini apa yang harus dilakukan ketika ada siswa yang memang ternyata punya luka batin atau trauma tadi? Apa menurut Ibu yang harus dilakukan? Ya kembali lagi ya, pertama pasti dia akan konsultasi dulu kan, setelah di sekolah ada temuan ada luka, tiap pelajaran tertentu pusing, pasti saya selalu menyarankan untuk bertemu dengan tenaga profesional. Kita pendekatan guru BK atau guru kelasnya akan melakukan pendekatan secara humanis, apa kesulitan dia, apa kebutuhan dia sebenarnya. Terus juga kita pasti mendukung bagaimana mengajak untuk menyadari saya ini siapa, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Oh saya sadar, saya takut matematika, ya kan kembali ke kesadaran tadi ya. Tapi apa sih nanti kita bantu, biasanya profesional akan akan membantu apa yang membuat takutnya, kan akan dicari tahu penyebab awal ketakutan mereka terhadap pelajaran tersebut apa gitu. Pasti tentu sekali lagi saya menyarankan akan mengajak pada anak yang untuk datang dengan orang tuanya untuk datang ke tenaga profesional, supaya yang benar-benar paham gitu tentang perkembangan anak-anak, dan juga orang tua pun harus sering membaca ya gitu. Karena kalau tidak membaca, oh ini ada jurusan baru ini, termasuk SMA yang tadinya awal pengen ke IPA, tiba-tiba pengen di tahun kedua pengen ke IPS, karena itu tadi ketemu dengan pelajaran-pelajaran yang punya luka di waktu mungkin SD atau SMP, macam-macam kan setiap klien kasusnya. Ya kembali lagi untuk datang berkonsultasi dengan seorang profesional. Istilah-istilah baru juga perlu dipahami, kemudian apa saja yang akan dipelajari di sana nanti juga perlu diketahui gitu. Kemudian kalau memang di sana ada luka batin juga, itu juga harus diselesaikan. Artinya harus dituntaskan, dibersihkan gitu, agar anak memang pada akhirnya ketika dia belajar, dia akan sesuai dengan passionnya atau keinginan dia secara happy ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, ada hal terakhir yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita tutup? Saya mengajak ya kepada semua orang tua, kita semua untuk saling memberi saling mengajak untuk berkesadaran. Kan kalau dibahas kesadaran nggak cukup di sini ya. Kesadaran itu apa? Saya sadar sebagai siswa misalkan, atau sebagai profesi apa, kewajiban saya apa, hak saya apa. Terus untuk mengingatkan, karena anak-anak tuh kan selalu masih harus sering kita ingatkan, dan juga masih harus
sering kita latih, karena segala sesuatu itu kan harus dilatih. Iya. Seperti kesabaran kan nggak turun dari langit, harus dilatih Harus gitu. dilatih ya, betul. Anak mau jadi profesi DKV kan tuh desain komunikasi visual, atau jadi YouTuber atau membuat konten kan seperti itu. Nah itu kesadaran, oh saya memang punya tujuan nanti untuk pengembangan diri saya, untuk aktualisasi diri saya itu sebagai apa ya, orang tua membantu menemukan kesadaran dan potensi anaknya. Gitu. Banyak membaca, banyak lihat di YouTube atau podcast seperti ini, supaya karena anak-anak itu ya tergantung oleh lingkungan, dan kita sebagai orang tua hanya mendukung, tidak hanya ngasih uang saja, tapi mendukung supaya mereka bisa mencapai sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa pendidikan ingin anak-anak kita cerdas dan juga bahagia. Jangan sampai kita mau tidak sekolah tapi tidak bahagia. Cukup menarik sekali ternyata para kawargian Sayaga, tapi mohon maaf nih Bu, waktu kita sempit ya, padahal menarik sekali nih pembahasannya. Kalau misalnya dibahas lagi bisa sampai 2 jam atau 3 jam tidak akan selesai. Tapi terima kasih Bu Wane hari ini sudah bisa berbagi untuk sharing tentang pendidikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan jangan lupa jika ada yang ingin komentar, tulis di kolom komentar, subscribe dan klik like-nya. Terima kasih. Salam eling waspada lan sayaga.